Ibu lanjut ya kelompok 2. Ya, lanjut kelompok 2. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang teori kognitivistik. Kami beranggotakan 7 orang. Saya Frida, terus ada Dewi, ada Eli, ada Pak Eri, Imam, Bu Nur, sama Teh Seni. Selanjutnya, pemaparan yang pertama akan dijelaskan oleh Imam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Khairul Imam akan menjelaskan tentang teori kognitivistik. Dengar nggak? Dengar. Halo. Dengar, Pak Imam. Ialah teori yang menekankan pada proses belajar daripada hasil belajar. Jadi pada teori ini, belajar tidak hanya sekedar melibatkan stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir dan yang sangat kompleks. Teori ini juga menganggap bahwa belajar adalah pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Mana yang keduanya? Dan yang slide kedua adalah tokoh-tokoh teori kognitivistik. Yang ke-1 Robert M. Magne. Yang kedua Jean Piaget, dan yang ketiga Brunet. Selanjutnya mungkin dilanjutin sama Pak Eri. Ada suara? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Robert wabarakatuh. M. Gagne. Belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Kelihatan. Pengolahan otak manusia, yang pertama reseptor, kedua sensory register, ketiga short term memory, keempat long term memory, yang kelima respon generator. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya akan menjelaskan tentang Jean Piaget. Belajar merupakan proses menyesuaikan pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang telah dipunyai seseorang. Bagi Piaget, proses belajar berlangsung dalam 3 tahapan. Yang pertama yaitu asimilasi, kedua akomodasi, yang ketiga ekuilibrasi. Kemudian menurut Brunner, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan, termasuk konsep, teori, definisi, dan sebagainya. Melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumber. Dari pendekatan ini, belajar ekspositori atau belajar dengan cara menjelaskan. Siswa diberikan suatu informasi umum dan diminta untuk mencari contoh-contoh khusus dan konkret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip teori kognitivistik. Dalam teori kognitivistik, manusia merupakan pemrosesan informasi yang aktif.
Informasi merupakan sesuatu yang diterima oleh pikiran secara terus-menerus. Meski demikian, beberapa informasi cepat terlupakan dan sebagian yang lain diingat sepanjang hayat. Kemudian mengenai pandangan teori kognitivistik tentang belajar. Menurut teori ini, belajar ialah proses internal yang tidak dapat diamati langsung. Perubahan terjadi dalam kemampuan seseorang untuk bertingkah laku dan berbuat dalam situasi tertentu. Perubahan dalam tingkah laku adalah refleksi dari perubahan internal. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Bu Nur. Bu Nur ada? Ada. Bu Nur, silakan. Halo, Bu Nur. Ganti sama yang lain kalau ada. Ada. Lanjut. Ya, jelaskan. Ada suara, kedengaran nggak suaranya itu? Ada. Dengar. Ada, Bu. Oh iya tuh. Selanjutnya di sini aplikasi teori ini dalam pembelajaran, yaitu guru harus memahami bahwa siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikir. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar belajar menggunakan benda-benda konkret. Keaktifan siswa sangat dipentingkan. Guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Guru menciptakan pembelajaran yang bermakna, memperhatikan perbedaan individual siswa. Kemudian, kelebihan dan kekurangan dari teori kognitivistik ini, yaitu kelebihannya menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, dan membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Tetapi kekurangannya yaitu teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Beberapa prinsip seperti intelijensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Lanjut, akan dijelaskan oleh Teh Seni. Ya. Pendapat kelompok 2 mengenai teori kognitivistik. Menurut kelompok kami, ya, belajar tidak hanya melibatkan dan respon, kira sangat kompleks dan menerapkan teori ini dalam pembelajaran tetap menjadikan siswa lebih kreatif dan